tujuan dari audit sistem informasi itu adalah untuk mengukur dan mengevaluasi terkait dengan pengendalian internal dan melindungi sistem. Pengendalian internal ini bagian dari audit dan tujuannya adalah untuk melindungi sistem. Sistem apa? Ya sistem informasi yang ada di organisasi ataupun company atau perusahaan seperti itu. Nah, ketika melakukan audit sistem informasi, seorang auditor ini harus memastikan bahwa mereka harus mempunyai tujuan atau kriteria tertentu yang harus dicapai. Nah, apa saja? Yang pertama ini adalah sarana, sebentar saya pointer dulu. Sarana keamanan untuk melindungi perlengkapan komputer, kemudian perlengkapan program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah. Kemudian juga melindungi dari kegiatan modifikasi dan kegiatan perusakan oleh orang-orang yang tentunya seharusnya tidak mempunyai hak akses. Kemudian kriteria berikutnya atau tujuan yang ingin dicapai adalah pengembangan dan akuisisi program ini dilakukan sesuai otorisasi umum dan khusus manajemen. Jadi terkait dengan pengembangan dan akuisisi program ini tentunya harus memiliki otorisasi terutama dari pihak manajemen. Kemudian modifikasi program ini seharusnya sudah diotorisasi dan disetujui oleh manajemen. Hal ini sangat penting kaitannya apakah nantinya modifikasi itu telah sesuai yang diharapkan oleh pihak top manajemen seperti itu. Jangan sampai modifikasi yang dilakukan malah tidak selaras atau tidak mendukung organisasi dalam mencapai visi misinya seperti itu. Berikutnya yang keempat ini ada pemrosesan transaksi, kemudian pemrosesan file, laporan dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Jadi tujuan dari audit ini juga memastikan bahwa semua proses yang terkait dengan transaksi, file, report, dan catatan-catatan lainnya itu sudah akurat dan lengkap dilakukan seperti itu. Berikutnya yang kelima ada data sumber yang tidak akurat atau tidak terotorisasi dengan benar. Ini telah diidentifikasi dan ditangani sesuai kebijakan manajemen. Jika tadi disampaikan bahwa semua harus melalui otorisasi manajemen, maka ketika ada data sumber yang tidak terotorisasi dengan benar, maka ini harus diidentifikasi dan ditangani oleh kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Seperti itu. Kemudian yang keenam ini ada file data komputer ini sudah akurat, lengkap, dan rahasia. Jadi di sini untuk menjamin bahwa semua data-data yang ada dalam organisasi itu sudah lengkap, akurat, dan juga tetap terjaga kerahasiaannya. Kemudian tujuan yang pertama dari kerangka dasar audit keamanan komputer, di sini ada beberapa jenis kesalahan dan gangguan terkait dengan audit keamanan komputer. Yang pertama adanya kegiatan pencurian, di mana di sini baik itu kerusakan yang disengaja atau tidak yang terjadi pada hardware dan file atau software. Kemudian juga kesalahan biasanya gangguan berupa kehilangan. Di sini bisa jadi berupa pencurian atau akses yang tidak sah pada program, kemudian pada file data atau penyebarluasan data rahasia. Kemudian berikutnya adalah modifikasi tanpa otorisasi atau penggunaan program atau file data. Berikutnya jenis-jenis prosedur pengendaliannya dari tujuan yang pertama ini adalah kerangka dasar audit keamanan. Tadi maksudnya tadi kesalahan-kesalahan ya gangguan yang mungkin terjadi. Nah, ini prosedur pengendaliannya. Yang pertama ini mengembangkan informasi rencana keamanan atau perlindungan dan membatasi akses fisik dan logis. Jadi untuk dapat melindungi atau mengembangkan keamanan dan perlindungan, maka ini membatasi akses fisik. Misalnya dalam suatu departemen atau bagian data dan informasi, di sana ada akses fisik. Akses fisik itu bisa berupa pintu, misalnya pintu yang terkunci, misalnya hanya pegawai yang memiliki hak akses untuk bisa masuk, mungkin berupa kartu akses, atau mungkin pakai name tag, atau mungkin pakai sidik jari, dan sebagainya, atau biometrik. Nah, hal-hal semacam ini tentu akan membatasi siapa yang berhak atau mempunyai hak akses masuk, seperti itu. Kemudian, enkripsi data untuk melindungi terhadap virus. Nah, ini juga merupakan suatu prosedur pengendalian terhadap kerangka dasar audit keamanan komputer. Kemudian juga menerapkan firewall. Firewall ini akan memfilter mana saja yang boleh
diakses dan mana yang tidak boleh. Ini rule-nya bisa kita setting seperti itu. Bisa kita tetapkan rule-nya atau rule dari protokolnya. Kemudian juga melembagakan kontrol transmisi data dan mencegah serta pemulihan dari kegagalan sistem atau bencana. Jadi ini menerapkan suatu kontrol transmisi data. Kemudian juga mencegah semacam sistem disaster recovery atau pemulihan sistem karena kegagalan atau karena bencana. Seperti itu. Kemudian beberapa cara pengendalian lain yaitu memperjelas kebijakan karyawan. Jadi ini karyawan harus diperjelas mana tugas pokok fungsi utamanya. Setiap pegawai harus diperjelas secara detail tugas masing-masing dari setiap pegawai maupun setiap departemen. Kemudian juga pengendalian user yang efektif. Setiap pegawai ini mempunyai privilege user yang berbeda tergantung dari level atau posisinya dan juga dari departemen masing-masing. Kemudian juga pemisahan tugas yang tidak bersesuaian. Artinya hanya pegawai yang di bagian atau departemen IT atau data dan informasi yang bisa misalnya mengendalikan terkait dengan infrastruktur IT seperti itu. Misalnya untuk maintenance, perawatan atau troubleshooting. Namun departemen lain tentunya dipisahkan tugas-tugasnya. Kemudian untuk kerangka dasar audit pengembangan program, ini tujuan yang kedua, ini ada beberapa jenis kesalahan dan kecurangan yang berpotensi terjadi. Yang pertama ada kesalahan program yang tidak disengaja, kemudian kode program yang tidak diotorisasi. Nah, bagaimana prosedur pengendaliannya? Di sini otorisasi manajemen atau pengembangan program dan persetujuan spesifikasi pemrograman. Jadi di sini dibutuhkan otorisasi dari pihak manajemen untuk memastikan bahwa pengembangan program itu sudah disetujui sesuai dengan spesifikasi program yang sedang atau sudah ditetapkan. Kemudian juga persetujuan user atas spesifikasi pemrograman, ini juga sudah pasti ya, artinya ketika dilakukan pengembangan atau modifikasi, tentunya si sistem analis akan melakukan dulu berdiskusi dengan user dan juga dengan pihak manajemen terkait seperti apa proses bisnis yang diinginkan, yang sedang dikembangkan, seperti itu. Kemudian berikutnya ada pengujian mendalam atau program baru dan pengujian penerimaan user. Setiap pengembangan atau software development yang dilakukan nantinya ada sistem pengujian, integration testing, kemudian security testing, kemudian network testing, kemudian ada juga user acceptance testing atau pengujian penerimaan user. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang didesain di awal seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dokumentasi sistem yang lengkap. Nah, beberapa cara pengendaliannya, ini prosedur pengendalian, kemudian cara pengendaliannya adalah pengendalian pemrosesan yang kuat. Di sini proses dikendalikan secara kuat dan dimonitor atau diawasin, kemudian juga dilakukan pemrosesan mandiri data test oleh auditor. Kemudian untuk tujuan yang ketiga terkait dengan kerangka dasar audit modifikasi program. Ini audit modifikasi program. Nah, di audit ini ada beberapa kesalahan dan kecurangan yang berpotensi muncul atau timbul. Yang pertama adalah kesalahan pemrograman yang tidak disengaja atau kode program yang tidak diotorisasi. Nah, ini cara pengendaliannya atau prosedur pengendaliannya. Beberapa cara pengendaliannya yaitu pengendalian pembosanan yang kuat dan pembosanan mandiri data test oleh auditor. Sedangkan prosedur pengendaliannya di sini bisa dilakukan listing komponen program yang akan dimodifikasi dan diotorisasi manajemen atas modifikasi program. Kemudian persetujuan user atas perubahan spesifikasi program. Kemudian juga dilakukan pengujian yang mendalam terhadap perubahan program, termasuk di sini tes penerimaan user atau user acceptance test, seperti yang tadi dilakukan di tujuan yang kedua. Berikutnya, ini ada tujuan yang keempat terkait dengan kerangka audit pengendalian untuk kegiatan pemrosesan komputer. Nah, untuk audit yang ini ada beberapa kesalahan dan kecurangan yang berpotensi bisa muncul, yaitu kesalahan mendeteksi data masukan yang salah atau tidak lengkap atau tidak sah. Nah, kemudian kesalahan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur editing data. Nah, jadi ini ada ketika prosedur untuk memperbaiki kesalahan ternyata terjadi kesalahan juga seperti itu. Kemudian
terkait dengan kesalahan memasukkan ke dalam file atau database selama proses update. Nah, hal-hal ini tentu saja meskipun sudah dilakukan SOP dengan baik, namun namanya human error bisa saja terjadi kesalahan seperti itu. Nah, dalam tujuan yang keempat ini atau pengendalian pemrosesan komputer ada beberapa prosedur pengendaliannya. Di antaranya adalah melakukan prosedur editing data komputer. Jadi kegiatan editing data komputer dilakukan suatu SOP-nya. SOP ini harus diikuti oleh seluruh tenaga pelaksana yang tentu saja diatur atau disusun oleh tim manajemen. Kemudian juga penggunaan yang tepat atas label file internal dan eksternal, artinya apa? Jadi di sini jangan sampai terjadi kesalahan atas label-label file yang terkait dengan kegiatan internal maupun eksternal. Kemudian ada prosedur perbaikan kesalahan yang efektif. Jadi biasanya setiap organisasi dia akan mempunyai suatu prosedur. Nah, prosedur ini disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya, yang awalnya bisa jadi merupakan suatu kegiatan trial and error. Teman-teman ingat kemarin membahas terkait COVID, bagaimana kita mengukur tingkat kemapanan IT dalam suatu organisasi, di sana kita bisa tahu ada 5 level tingkat kemapanan IT. Ada yang di level non-existing, kemudian di level 1 itu apa namanya? Yang satu itu ad hoc dadakan, yang kedua itu repeatable. Nah, biasanya mereka akan mengulang-ulang suatu kegiatan yang sama sampai akhirnya mereka membentuk suatu prosedur. Nah, inilah munculnya bagaimana prosedur itu dibuat. Kemudian listing perubahan file dan ringkasan disiapkan untuk dipelajari oleh departemen user. Nah, ini daftar perubahan file semua harus dilakukan. Maksudnya dibuat, didokumentasikan. Ada logbooknya, siapa yang melakukan, kapan, dan siapa yang bertanggung jawab. Hasilnya seperti apa, perubahannya apa, dan hasil terakhir update-nya seperti apa. Nah, semua itu harus didokumentasikan dengan baik. Tentunya juga disosialisasikan ke setiap pegawai yang bekerja di lingkungan tersebut atau di departemen tersebut. Sehingga ketika terjadi suatu troubleshooting-nya bisa cepat dilakukan atau perbaikannya cepat dilakukan seperti itu. Kemudian beberapa cara pengendalian terkait dengan ini audit pengendalian pemrosesan komputer, di antaranya adalah pengendalian user yang kuat. Nah, ini user ini harus dikendalikan secara dengan metode yang kuat ya. Kemudian pengendalian data sumber yang efektif. Berikutnya ada kerangka dasar untuk audit pengendalian data sumber. Ini audit data sumber, audit pengendalian data sumber. Nah, beberapa kesalahan dan kecurangan yang berpotensi muncul di data sumber ini, yaitu data sumber yang tidak cukup, kemudian data sumber yang tidak sah. Nah, data sumber ini setiap seiring perjalanan waktu, suatu kegiatan dari organisasi selalu bertambah. Tentunya di sana akan mempunyai data yang semakin bertambah besar. Nah, bisa jadi ketidakcukupan ini mempengaruhi dalam storage, penyimpanan yang setiap saat atau seiring berjalannya waktu akan bertambah terus seperti itu. Kemudian juga data sumber ini tidak sah, bisa jadi tidak dilakukan otorisasi seperti itu, sehingga menimbulkan kesalahan dalam data sumber yang tidak sah. Terkait ini ada beberapa jenis prosedur pengendaliannya, yaitu yang pertama otorisasi user atas input data sumber, kemudian penanganan yang efektif input data sumber oleh karyawan pengendalian data, kemudian mencatat penerimaan, mencatat pergerakan, dan pemindahan atas input data sumber. Ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan logbook ya. Jadi semua kegiatan tercatat dengan baik, terdokumentasi dengan baik, dan disosialisasikan ke semua pegawai yang bekerja di lingkungan tersebut. Kemudian juga penggunaan turnaround dokumen. Jadi setiap ada perubahan dokumen selalu diupdate. Siapa yang melakukan perubahan, kapan, apa saja yang dilakukan, data sebelumnya seperti apa, dan setelah dilakukan perubahan seperti apa, dan siapa yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, kemudian terkait ini ada beberapa prosedur audit sistem terkait dengan audit pengendalian data sumber. Yang pertama ini mempelajari dokumentasi standar pengendalian data sumber, kemudian ada mendokumentasikan pengendalian data sumber menggunakan metrik pengendalian masukan atau input control metric,
input control matrix, kemudian mempelajari dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan tahapan pemrosesan dan pengendalian data sumber yang digunakan. Nah, berikutnya bagaimana terkait dengan apa namanya ini beberapa pengujian prosedur audit pengendalian terkait dengan audit pengendalian data sumber tersebut. Nah, ini dilakukan observasi dan evaluasi pada Departemen Pengendalian Data, kemudian rekonsiliasi sampel batch total dan tindak lanjut atas kesenjangan yang terjadi. Jadi ini dilakukan rekonsiliasi pada sampel-sampel batch secara keseluruhan, kemudian ada tindak lanjutnya dan ada uh, apa namanya gap yang muncul seperti itu. Kemudian pengujian sampel data sumber akuntansi untuk otorisasi yang benar dan beberapa cara pengendalian di sini ada pengendalian pemrosesan yang kuat, kemudian ada pengendalian user yang kuat. Nah, berikutnya untuk kerangka dasar audit pengendalian file data di sini ada beberapa kesalahan yang berpotensi muncul, yaitu modifikasi yang tidak sah atau penyebarluasan data yang disimpan, kemudian perusakan data yang disimpan karena kesalahan yang tidak disengaja, termasuk di sini adalah kesalahan perangkat keras atau hardware, atau software atau perangkat lunak, dan tindakan yang disengaja seperti misalnya sabotase. Nah, ini beberapa kesalahan kecurangan yang berpotensi timbul dalam audit pengendalian file data. Sedangkan beberapa jenis prosedur pengendaliannya, ini ada pengendalian update yang bersamaan, kemudian penggunaan yang tepat atas label file dan mekanisme write control, kemudian juga penggunaan software proteksi virus. Nah, ini terkait dengan beberapa model audit pada sistem informasi yang terbagi dalam beberapa tujuan. Ada sekitar 6 tujuan. Kira-kira itu untuk sebenarnya ada lagi saya ingin sampaikan, ada dua materi lagi, namun kayaknya waktunya sudah habis ya. Oh ya, teman-teman Mas Rohim dan Mas Fikri, eh, nanti saya jelaskan aja mungkin di grup ya, karena teman-teman sebenarnya totalnya ada berapa ya kalau untuk di ini ya? Ada beberapa mahasiswa ya. Halo, Kurang tahu deh Kak yang ikut audit. sebentar. Ini kalau saya lihat di sini sih ada. Kebetulan nanti saya kirimkan aja di grup ya. Sebenarnya kalau full 2 jam misalnya, saya bisa menyampaikan 2 materi sebenarnya terkait yang minggu lalu juga sama minggu sebelumnya, mungkin minggu depan lah ya. Nah, di 2 minggu ke depan saya ada tugas kelompok, bisa berdua, paling nggak berdua lah memang, seperti yang di kelas pagi. Nah, nanti akan minta dibuatkan presentasi terkait dengan prosedur audit sistem informasi. Nanti dokumennya saya kirimkan sebagai bahan acuan. Ini terbitan atau yang disusun oleh Kominfo, Kementerian Kominfo. Nah, nanti detailnya untuk kelompoknya silahkan teman-teman membentuk kelompok sendiri, maksimal 2 orang, maksimal 2 orang. Nanti detailnya saya kirimkan di grup. Saya berharap semua udah masuk di grup WA ya. Jadi kalau di sini sebentar ini saat ini yang hadir Mas Rohim sama Mas Fikri ya. Mana sebentar. Ya, jadi nanti saya coba detailnya saya kirimkan saja di grup WA saja. Oh ya, terkait dengan materi tadi mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Rohim maupun Mas Fikri. Sebenarnya kalau terkait dengan audit ini lebih banyak teori ya. Jadi kita mungkin agak ngawang-ngawang juga. Artinya akan lebih enak nanti biasanya kalau ada case study seperti itu. Makanya nanti saya coba kirimkan materi yang
disusun oleh Kemenkominfo untuk bisa kita bahas bersama. Nanti ada teman-teman bergantian menyampaikan pemaparan dari tugasnya. Mungkin kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri karena kebetulan ini waktunya juga sudah habis ya. Gimana, Oke, ada Pak. pertanyaan? Ya, baik. Mungkin itu aja Mas Rohim dan Mas Fikri. Mungkin minggu depan saya bisa coba untuk mulai tepat semudah-mudahan bisa mulai tepat jam 5 gitu biar saya bisa apa namanya menyampaikan materi yang minggu lalu belum tersampaikan seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat malam, salam sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Rohim, Mas Fahru Rohim, dan Mas Fikri Ahmad.